Oke, kita lanjutkan untuk analisis likuiditas ya. Jadi ini kita ngitung sekarang, kita nyari bagaimana cara mencari beberapa rasio ya. Angka-angkanya dapatnya dari mana aja. Oke, yang current rasio akan saya skip karena sudah ada beberapa rasio yang saya skip nanti karena saya berasumsi Anda sudah memperoleh atau sudah jelas di recording untuk chapter 9. Ya. Seperti current rasio saya tidak akan diskusikan. Account receivable turnover juga saya tidak akan diskusikan bagaimana cara mencari. Tetapi saya akan menjelaskan apa arti angka yang sudah Anda cari. Ya. Oke, kita di current rasio ketemu 1,36. Ya, di current rasio kita ketemu 1,36. Artinya apa? Hutang lancar, satu hutang lancar dijamin oleh 1,36 aset lancar. Ya, jadi pertama ini jadi ada dua penjelasan tentang current ratio yang sebesar 1,36. Yang pertama, kalau current ratio di atas 1, berarti aset lancarnya itu memenuhi untuk membayar hutang lancar. Ya, memenuhi. Nah, di samping memenuhi untuk membayar hutang lancar, ini juga menjadi perhatian bahwa 1 rupiah hutang lancar dijamin oleh aset lancar sebesar 1,36. Oke. Berikutnya cash to current asset ratio. Ini sebetulnya ada juga di slide saya yang berikutnya, ini malah justru ada rincian satu persatu ya. Nah, di slide ini, maaf ya, di slide ini justru sudah ada interpretasinya. Jadi kalau current ratio 1,36 artinya ini. Cash to current asset ratio juga gitu, 24%. Nah, sebentar, ini. Cash to current asset ratio, ini saya sudah jelaskan di sebelumnya tadi, bahwa aset lancar yang paling liquid, ya, aset lancar yang paling liquid. Nah, ketemunya 0,24. Artinya apa? Bahwa 24% dari current asset, 24% dari aset lancar itu merupakan aset yang paling liquid, ya, paling liquid. Tadi saya sudah jelaskan apa artinya paling liquid. Kemudian berikutnya adalah cash to current liabilities ratio. Ketemunya 0,33. 0,33 itu artinya apa? Bahwa jumlah 33% dari hutang lancar itu dapat dibayar oleh aset yang paling liquid sebesar 33%. Jadi 33% dari hutang lancar dapat dipenuhi atau dapat dibayar oleh aset lancar yang paling liquid. Jadi kalau misalnya hari ini semua utang usaha dibayar gitu ya. Berapa sih jumlahnya utang usaha? Oh, 500 gitu ya. 500 misalnya. Nah, cash to current liabilities ratio ketemunya berapa? 0,33 tadi berapa? Maksudnya nominalnya berapa? Nah, itu yang maksud dari cash to current liabilities ratio ya. Nah, kemudian ada account receivable turnover. Account receivable turnover itu atau perputaran piutang usaha. Rumusnya itu pendapatan dibagi rata-rata piutang usaha sama dengan 6,58. Maksudnya apa 6,58? Artinya adalah dalam satu periode akuntansi, perusahaan mengkonversi piutang usaha menjadi kas sebanyak
6,58 kali. Oke. Nah, account receivable turnover ini berhubungan erat dengan days sales in receivable. Jadi days sales in receivable sama dengan piutang usaha dibagi pendapatan per 360. Ya, piutang usahanya tahun 2019. Ini ada piutang usaha, ini sudah saya gabung ya. 1493 ini ada di sebelah kiri. Piutang usaha ini sudah saya jumlah. Nah, saya jumlahkan. Ini ketemunya adalah ini ketemunya 1493 ditambah 4995 dibagi pendapatan, ketemunya adalah 57,9 hari atau 58 hari. Artinya apa? PT Semen Indonesia berhasil atau rata-rata yang dibutuhkan oleh rata-rata jumlah hari yang dibutuhkan PT Semen Indonesia untuk mengkonversi piutang usaha menjadi kas itu adalah 58 hari. Maksudnya itu. Semakin lebih bagus mana? 58 atau 60 hari? Ya lebih bagus 58, lebih cepat. Lebih bagus mana? 58 sama 50? Ya bagus 50. Jadi, account receivable turnover, kalau semakin tinggi itu semakin bagus. Kalau account receivable turnover semakin tinggi, berarti days sales in receivable-nya semakin kecil, semakin rendah. Yang bagus yang mana? Yang bagus yang account receivable turnover-nya tinggi. Sehingga menyebabkan days sales in receivable itu rendah. Sama seperti inventory turnover. Inventory turnover sama dengan beban pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Nah, beban pokok inventory turnover ketemunya 6,76. Nah, 6,76 ini artinya adalah rata-rata dalam satu periode akuntansi, PT Semen Indonesia itu berhasil menjual ya, sebetulnya menjual. Kalau bahasa yang lebih halus itu keluar masuk. Tapi kalau saya sebetulnya direct gitu, versinya yang direct itu menjual. Jadi menjual, berapa kali sih PT Semen Indonesia berhasil menjual inventorinya dalam 1 tahun? Itu 6,76. Yuk kok sedikit ya 6,76? Iya, tapi kan volumenya gede. Ya, oke. Nah, days sales in inventory itu sama, hampir sama dengan days sales in receivable. Jadi rumusnya hampir sama, ketemunya 60,4 hari. Jadi rata-rata PT Semen Indonesia menjual barangnya, menjual inventorinya butuh waktu 60,4 hari. Ya, dalam satu periode akuntansi. Terus kemudian kita lanjut ke APTO. APTO itu account payable turnover. Account payable turnover ketemunya 5,45. Artinya apa? Perusahaan atau PT Semen Indonesia melakukan pembayaran utang usaha dalam satu periode akuntansi itu sebanyak 5,45 kali. Ya, sebanyak 5,45 kali. Dan payable days outstanding ketemunya 73,8 hari, artinya apa? Setiap 73,8 hari, PT Semen Indonesia membayar utang usahanya. Ke mana? Ke vendor lah. Oke. Kemudian ada siklus perdagangan net. Siklus perdagangan net ini, days sales in receivable, ya. Seperti yang di sini tadi. Days sales in receivable, ketemunya adalah 58 hari. Days sales in inventory, ketemunya 60 hari, 60,4 hari. Ya. Ini ditambah, kemudian dikurangi payable days outstanding. 73,8 hari, ketemunya adalah 44,5 hari. Artinya apa itu 44,5 hari? Artinya bahwa PT Semen Indonesia menanggung atau mengcover capital working-nya atau modal kerjanya itu sebesar 44,5 hari.